أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga di kesempatan siang hari yang sejuk ini di bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, tokohnya bulan, pemimpinnya bulan, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari yakni Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hadir di tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini, yakni masjid. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita sebagai orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh mengakui bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Dia akui sungguh-sungguh itu dari lubuk hatinya. Lidahnya basah dengan tahmid, zikir, kemudian seluruh tubuhnya mengukuhkan ketetapan hatinya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu dekat sekali dengan takwa. Artinya mengerahkan semua potensi, nikmat, anugerah dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk benar-benar tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Dengan itulah maka berarti kita mendapatkan bekal yang sebaik-baiknya. Yakinkan diri kita bahwa kita mendapatkan bekal yang sesungguh-sungguhnya, bekal yang hakiki, yang Allah tegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian semuanya, maka bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa kepadaku saja. Wattaqun, bertakwalah kalian, takutlah kalian dari lubuk hati kalian yang paling dalam hanya kepadaku saja, ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berakal cerdas. Jadi ketika orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan sayangnya, orang-orang yang beriman itu mengerahkan semua konsentrasinya untuk memperhatikan apa yang Allah perintahkan setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah meneguhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kata-kata,
Tetapi dia sudah meneguhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembut hatinya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bergetar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu, agar dengan puasa orang-orang yang beriman itu kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa memiliki begitu banyak keistimewaan. Ketika dia sudah mengerahkan semua potensi nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, lihat Allah berjanji kepada mereka, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa, Allah gunakan fi'il mudhari' untuk memberikan kesan yang mendalam kepada orang-orang yang beriman, ketika mereka senantiasa saat ini dan seterusnya, yaj'al lahu makhraja, Allah senantiasa pula akan menjadikan baginya jalan keluar. Masalah begitu banyak, problematika kehidupan begitu rumitnya, dan manusia dengan segala keterbatasannya tidak bisa menyelesaikan itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa manusia, kekuatan manusia saja tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi kecuali Allah mengizinkannya. Dan manusia yang beriman menginginkan ketika masalah itu mereka hadapi, mereka ingin hadapi dengan cara-cara yang diberikan petunjuknya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalah yang selesai itu bukan hanya memberikan keberkahan pada dirinya, tapi keberkahan kepada lingkungannya, bahkan keberkahan kepada anak cucu mereka. Yaj'al lahu makhraja, sungguh-sungguh Allah akan jadikan jalan keluar pada setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan senantiasa Allah akan berikan rezeki, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga-duga. Pernahkah kita berpikir penjagaan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa? Hari Jumat biasanya kita baca suratul Kahfi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan harta orang yang saleh, yang menyimpan hartanya untuk anaknya suatu saat kelak, dan dia telah meninggal, dan harta itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilindungi melalui hambanya dengan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan harta itu. Lihat mata rantai orang yang saleh, karena dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah, dijaga hartanya walaupun orang saleh itu sudah meninggal, wafat.
Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat penjagaan Allah begitu paripurnanya, ajrun ghairu mamnun, terus menerus. Oleh karena itu bergembiralah kita. Bergembiralah kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian perhatikan baik-baik apa yang Allah perintahkan setelah itu. Keyakinan itu tidak ada syak, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Islam, mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada keraguan terhadap mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, usikum nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia yang beriman dan bertakwa, dan menjadikan ukuran ketakwaan itu kualitasnya sebanding dengan bagaimana ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Begitulah Islam memuliakan setiap manusia disebabkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya sama. Kepala boleh sama hitam. Mereka diberikan perlengkapan yang sama. Tetapi ketika ketakwaan hatinya itu berbeda kualitasnya, disitulah nilainya kemudian berbeda-beda. Kita ingin suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita berupa Al-Quran, dan kita membacanya. Bukan sekedar membacanya, kita menghayatinya. Bukan sekedar menghayatinya, kita wujudkan dalam semua perilaku kita, kebijakan kehidupan kita. Sehingga ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang hidup dalam petunjuk Allah, di atas petunjuk Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Seperti panggilan muadzin, hayya 'alal falah. Mari bersama-sama kita meraih keberuntungan, kesuksesan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي كل مكان. اللهم سلم إندونيسيا والمسلمين، اللهم بارك إندونيسيا والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله رب العالمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. آخر السلام.